kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dewi Sumiani. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2, PPG Universitas 11 Maret, akan melaksanakan uji kompetensi pada tanggal 23 November tahun 2020 di SMK Kemudian serta siswa kelas 10 LPA 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran kimia, saya menggunakan LMS Module sebagai platform pembelajaran siswa. Kita akan masuk ke LMS Module. Pada proses pembelajaran yang perlu disiapkan sebelumnya adalah kegiatan yang ada pada LMS Module. Di sini ada link web meeting CloudX yang langsung terhubung dengan LMS. Saya langsung linkkan di sini. Jadi mereka nanti pada saat akan masuk ke pembelajaran tinggal mengeklik link yang ada di LMS mereka. Kemudian di sini ada daftar hadir. Mereka bisa mengisi daftar hadir di sini yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di sana. Kemudian bahan ajar, forum diskusi. Di dalam LKPD ini nanti ada pertanyaan langsung yang ditujukan kepada masing-masing anggota kelompok. Contohnya yang ini, pertanyaan untuk tiap anggota kelompok. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan yang harus didiskusikan oleh seluruh anggota kelompok. Dalam LKPD ini terdapat 2 kegiatan yang harus siswa kerjakan. Kemudian setelah forum diskusi ada formative assessment yang harus siswa kerjakan. Ada 15 soal yang harus mereka kerjakan. Penilaian sikap, kemudian refleksi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Desi minta tolong ketua kelas ya, Farel, silakan pimpin doa dulu. Iya Bu, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farel. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, tetap semangat ya. Walaupun kalian belajar dari rumah ya, kalian harus tetap semangat. Kemudian dijalani dengan penuh keikhlasan, penuh tanggung jawab. Biar kalian happy, bahagia menjalankan proses pembelajaran selama pandemi ya. Biar imunnya meningkat. Ya, udah sih minta tolong ke kalian, jangan lupa kalian isi daftar hadir yang ada pada LMS kalian ya. Di sana sudah ada daftar hadir. Daftar hadir itu untuk menandakan bahwa kalian mengikuti pembelajaran kimia pada hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, tujuannya yaitu nanti setelah kalian belajar bersama Bu Desti, kalian dapat menganalisis pembentukan ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dari unsur yang berikatan dan menghasilkan senyawa ion dengan benar ya. Jadi setelah kestabilan unsur kita masuk ke ikatan ion. Masih ingat kemarin kestabilan unsur? Unsur itu kepingin stabil ya. Dengan cara bagaimana? Meniru kemarin golongan apa? Ada yang masih ingat? Golongan gas mulia Bu. Oh iya pintar, golongan gas mulia ya.
Ini yang menjawab siapa? Petra ya? Ibu. Iya bagus. Golongan gas mulia. Ada konfigurasi apa sih gas mulia itu yang kemarin kita pelajari bareng-bareng? Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Kalau 8 disebut konfigurasi apa? Kalau konfigurasinya membentuk 8 disebut konfigurasi oktet ya. Kalau konfigurasi duplet berarti membentuk berapa elektron? 2. Oke, good ya. Sekarang kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini sudah kamu kemudian, nah ini itu ada gambar apa? Coba. Salt. What the Garam. mean salt? Ya pinter, garam. Sudah pernah makan garam ya pasti ya? Setiap hari. Iya, everyday, setiap hari ya. Kalian pernah nggak berpikir nih, garam yang kalian makan sehari-hari yang kalian butuhkan karena mineralnya memang bagus untuk tubuh kita, ternyata tersusun dari natrium yang sangat eksplosif, mudah meledak nih, dan gas klorin yang sangat beracun. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah. Oh pernah, Hari pernah? Pernah ya? Iya, Han? pernah. Oke, kira-kira ya kalau misalkan Na itu sangat eksplosif ketemu dengan gas klorin sangat beracun, kok mereka bisa membentuk sebuah senyawa yang bermanfaat buat kita? Bagaimana proses terjadinya ya? Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ya, kalian lihat dulu gambarnya. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari gambar ini? Saya mau bertanya, Bu. Oke, siapa ini? Mas Aufa. Oke, mau bertanya apa, Nak? Bagaimana natrium dan klorida bisa membentuk ikatan ion? Oh tadi natrium dan klorin ya, kita lagi bahas natrium dan klorin, kenapa kok mereka bisa jadi ikatan ion ya, apa hubungannya dengan ikatan ion ya? Natrium dan klorin ini ternyata nanti pada saat mereka berikatan, itu mereka saling serah terima elektron atau terjadi proses serah terima elektron. Siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima, itu akan kita bahas di bab ini ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi di slide berikutnya. Oke, sebelum masuk ke sana nih ya, Aufa ya, bagus pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi nih mengenai gambar ini? Saya, Bu. Siapa ini? Bentar, boleh dicek. Mahija. Mahija, oke Mahija. Kenapa Mahija? Itu wujud klorin memang gas ya, Bu? Oh iya betul nih, kalau kamu lihat di sini ya, kalau kalian lihat di sini klorin itu wujudnya gas pada suhu normal ya. Gas klorin ini biasanya berwarna kuning seperti ini dan ini sangat beracun ya. Oke, begitu ya kira-kira Mahija. Ada pertanyaan lain selain Mahija dan Aufa tadi? Ada, Bu. Kalau natrium itu logam apa bukan, Bu? Terus wujudnya itu kalau dibayangin kayak gimana? Sebentar. Azara, Bu. Azara, oke. Azara bisa diulang pertanyaannya, Nak? Kalau natrium itu logam apa bukan, Bu? Terus kalau dibayangin itu wujudnya kayak apa? Oke, kalian lihat ini natrium. Mungkin Azara lihat ya, wujud natrium seperti ini berkilauan ya. Memang natrium itu logam, Nak. Tapi dia wujudnya itu tidak seperti logam pada umumnya. Kalau logam besi itu keras ya. Tapi kalau natrium itu bentuknya kayak penghapus. Kalau kalian pernah pegang penghapus tuh kenyal-kenyal seperti itu. Dan ini natrium ketika dia dibiarkan dalam udara terbuka, kena uap air sedikit, dia bisa meledak. Maka untuk natrium kenapa gambarnya seperti ini? Ini adalah natrium yang disimpan di dalam minyak. Karena tahu ya, yang namanya minyak tidak mungkin bersatu dengan air, maka aman ketika natrium disimpan di sini. Dan ini contoh apabila natrium dilemparkan ke dalam air, maka akan terjadi proses ledakan seperti ini. Oke, cukup jelas ya semuanya ya? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, lalu mengapa nih setelah menjadi garam dapur, natrium klorida tidak berdampak buruk bagi kita, bahkan jadi sahabat ya buat kita ya? Tahukah kalian mengapa garam dapur memiliki sifat seperti itu ya? Sifatnya itu keras dia ya, tapi rapuh.
sifat dari suatu senyawa itu ternyata dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawa tersebut. Ikatan kimia yang dibentuk oleh natrium dan Cl atau klorin dalam garam dapur itu merupakan jenis ikatan ion. Dan bagaimanakah terjadinya ikatan ion? Ini yang ditanyakan oleh Mas Aufa tadi. Berlanjut ke sini ya. Perhatikan di sini. Di sini ada apa ini, Nak? Atom apa ini? Natrium, Natrium. Ini apa ini? klor, Apabila ada Na. Na itu nomor atomnya 11, Nak. Na, nomor atomnya 11. Coba ada yang masih ingat konfigurasinya? Harus 281, 281. Oke, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua, dan 1 di kulit terluar. Nah, kalau kita belajar yang kemarin kestabilan unsur, natrium ini akan cenderung melepas apa menerima elektron agar dia stabil. melepas elektronnya, Bu. Iya, berapa yang dilepas? 1. Pinter, good. Ini 1, Bu, yang di luar sendiri nih, Bu, akan dilepaskan. Ya, Na akan melepaskan elektron. Karena di sini Na diketemukan dengan Cl, lihat. Cl itu nomor atomnya 17 ya. Cl, maka kalau dikonfigurasikan, berapa, Nak? 287. 87. Menerima apa melepas ini? Nerima, Bu. Menerima, pinter. Menerima berapa? 1 Good. Ya, sip. Masih ingat berarti materi kemarin ya. Menerima 1 elektron. Nah, perhatikan di sini. Dia menerima 1 elektron. Dari mana? Dari Na menuju ke Cl. Na jadi seperti ini konfigurasinya. Dia sudah stabil karena mengikuti konfigurasi gas mulia. Cl juga karena menerima tadi dari Na, dia juga stabil mengikuti gas mulia. Maka di sini bisa dilihat terjadi serah terima elektron dari Na menuju ke Cl, betul? Betul. Ya, betul. Betul. Ya, atau perpindahan elektron ya dari Na menuju ke Cl. Nah, kalau kalian masih ingat yang kemarin, yang namanya Na ketika dia melepas elektron, maka dia akan berubah jadi muatan Na+. positif. Iya, betul. Kalau Cl, muatan? Negatif. Iya, kenapa negatif? Karena menerima Iya, elektron. pinter karena menerima elektron. Nah, sekarang di sini antara Na dan Cl ini maka akan terbentuk gaya elektrostatik. Apa itu gaya elektrostatik? Gaya elektrostatik itu gaya yang muncul karena dua muatan yang berbeda saling berdekatan. Kalau muatan yang berbeda saling berdekatan, plus dan minus, apa yang akan terjadi, Nak? Netral. Tarik-menarik atau bertolak-tolakan? Tarik-menarik, Bu. Iya, pintar. Maka akan terjadi tarik-menarik di sini akibat gaya elektrostatik ya. Kalau muatannya sama pasti akan tolak-menolak, tapi kalau muatannya berbeda, mereka akan saling tarik-menarik dan membentuk sebuah ikatan di sini, Nak. Ini ikatannya saya lingkari. Jadi ikatan inilah yang disebut sebagai ikatan ion. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, dalam ada pertanyaan. Gimana, Nak? Sebentar, saya akan menuju ke siapa ini? Bentar, nggak kelihatan wajahnya. Ale ya? Ya, Le, silakan, Le, mau tanya apa? Le? Iya. Ada nggak contoh yang selain NaCl? Oke, Ale minta contoh selain NaCl ya, Nak ya. Oke, terima kasih Ale. Bu Desti punya Mg, nomor atomnya itu 12. Kita konfigurasikan dulu berapa, Nak? 282. Pinter. Oke. Terus saya mau ketemukan Mg sama Cl nih. Misal Mg berikatan dengan Cl. Cl itu 17. Maka konfigurasinya berapa, Nak? Ih, pinter. 287 ya. Oke, ini melepas apa menerima?
Lepas Melepas berapa? 2 elektron. Pintar. Kalau ini melepas penerima? Menerima berapa? 1 elektron. Ih, 1. good. Pinter. Menerima 1 ya. Nah, sekarang gini. Mg itu melepas 2. Yang ini menerima 1. Kira-kira punya Mg masih ada nggak? Sisa 1. Iya, masih ada 1 ya. Maka kalau seperti ini, Mg tidak cuma membutuhkan 1 atom Cl, tapi dia akan berikatan dengan berapa atom Cl langsung? 2. Ih, 2. pinter. Dengan 2 atom Cl lagi, berarti nanti ada Cl 1 lagi di sini. Ya, ada 2, 8, 7. Ini juga membutuhkan 1 elektron, jadi nanti ini ke sana 1, ini ke sana 1. Paham? Oke. Nice. Saya akan lanjutkan di sini. Jadi berarti di Mg muatannya jadi 2 plus ya. Karena melepas 2 sama Cl muatannya jadi apa, Nak? Negatif. Iya, seperti ini ya. Ini tadi butuh 2 Cl seperti ini ya. Betul? Ya, Bu. Oke, sekarang ini kita tuliskan seperti ini, Nak. Mg 2 plus ditambah berapa Cl di sini? 2. Nah, kita tuliskan angka 2 di sini depan. 2 Cl min. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Bentar. Sekarang akan berubah jadi senyawa apa? Muatan kalau jadi senyawa harus hilang. Lihat. Di sini 2 plus. Di sini 2 kali min 1. Berapa? 2 kali min 1? Min 2. Min 2 ketemu plus 2. Apakah sudah netral? Sudah. Iya. Oke, nice ya. Jadi nanti muatannya ini nggak usah ditulis lagi. Menjadi senyawa Mg. 2-nya ini nggak boleh dihilangkan. Terus ditulis di mana, Bu? Apakah di depan seperti ini? Tidak. Kalau jadi senyawa, 2-nya akan ditaruh di bawah sebagai angka indeks. Jadi Mg, Cl, kemudian 2. 2. Begitu ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, any question so far? No? Oh. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ya. Oke, nah sekarang ini sudah masuk ke forum diskusi ya. Setelah ini Bu Desi minta tolong setelah tadi ada proses diskusi kita bersama-sama ya mengenai ikatan ion. Nanti harus berdiskusi nih ya lebih jauh. Jadi kalian tahu sebenarnya ikatan ion itu seperti apa sih, bagaimana proses terjadinya, kemudian terbentuk antar unsur-unsur jenis apakah ikatan ion itu ya. Lebih tahu lebih banyak mengenai ikatan ion menggunakan LKPD yang ada di forum diskusi yang sudah Bu Desti bagikan di LMS kalian. Jadi nanti kalian 30 menit diskusi di sana ya, berdiskusi di forum diskusi yang ada di LMS. Nanti Bu Desi juga akan memandu kalian ya di dalam forum diskusi. Kemudian nanti di sana di forum diskusi ada 2 jenis pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan individu yang Bu Desi tujukan langsung ke masing-masing siswa yang ada dalam kelompok. Jadi harus dijawab sendiri-sendiri. Ya, pertanyaan jenis kedua adalah pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama anggota kelompok yang lain. Ya, karena Bu Desi harapkan semua anggota kelompok bisa ikut aktif dalam diskusi dan terlibat dalam proses diskusi. Oke, jadi silahkan kalian langsung masuk ke forum diskusi yang ada pada LMS kalian. Jadi ini asinkron ya, nanti Bu Desi akan pandu langsung melalui LMS kalian. Silahkan Nak, langsung masuk ke LMS masing-masing ya. Kita ketemu lagi 30 menit ke depan.
Oke, alhamdulillah sesi diskusi tadi sudah kita lakukan bersama-sama. Saya sudah mengarahkan kalian ya. Bagus ya, kalian aktif dalam diskusi untuk masing-masing kelompok. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bu Desi akan tunjuk nih ya, masing-masing perwakilan dari anggota kelompok. Oke, untuk kelompok pertama, Bu Desi akan tunjuk Mujabar. Mujabar siap untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi? Halo siap Bu. Oke, nanti Mujabar boleh share screen tadi hasil diskusinya yang ada di LMS untuk Mujabar presentasikan bagian pertanyaan yang kalian diskusikan bersama anggota kelompok serta kesimpulannya ya nak ya. Ya Bu. Oke, silahkan Mas Mujabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Di pertanyaan kegiatan 1, pertanyaannya adalah baru. Ya, boleh dilihat di atas. Scroll ke atas. Pertanyaan dari kegiatan 1 adalah berdasarkan tabel di atas, apakah golongan mempengaruhi pembentukan ion? Dan jelaskan. Bentar, jawabannya ada di sini. Ya. Jawabannya mempengaruhi karena bisa dilihat apabila golongan 1A, 2A, dan 3A akan membentuk ion positif, sedangkan golongan 5A, 6A, dan 7A membentuk ion negatif. Oke, nice. Kesimpulan kegiatan 1, langsung saja di sini. Iya, langsung saja boleh. Jika suatu unsur melepaskan elektron atau logam untuk mencapai kestabilan, maka akan membentuk ion positif. Sedangkan jika suatu unsur menerima elektron logam untuk mencapai kestabilan, maka akan membentuk ion negatif. Oke, dari presentasi kelompok 1 ini kira-kira sudah selesai ya Mujabar ya? Sudah Bu. Ada yang mau bertanya nggak? Ada pertanyaan. Saya mau bertanya untuk Ahmad Ican, kelompoknya Ahmad Ican. Oh iya boleh. Siapa nih, Petra ya? Petra monggo, Mas Ibu. Ica nih ada yang mau tanya nih. Berarti golongan itu mempengaruhi muatan yang terbentuk? Apa gimana? Pastinya mempengaruhi karena golongan berasal dari elektron valensi suatu unsur. Dan elektron valensi itu pula yang digunakan untuk menentukan muatan yang terbentuk. Seperti itu. Oke, makasih ya. Oke, bagus Mujabar ya. Petra gimana, sudah tercerahkan ini sama Mas Mujabar pertanyaannya? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Bagus ya kelompok 1 ya presentasinya. Tadi juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Petra ya, Mas Mujabar. Good, berarti sudah paham ya mengenai kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, kita lanjutkan lagi untuk kelompok 2. Kelompok 2 saya juga akan tunjuk ya. Kelompok 2 Faza Intan ya. Saya akan pilih perempuan kali ini. Faza, siap ya untuk presentasi mewakili kelompok 2? Mana Ya, Mbak Faza? siap, Bu. Oke, nice. Faza, ini videonya tidak bisa dinyalakan? Error, Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, silahkan Mbak Faza, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Oke, silahkan. Untuk pertanyaan kegiatan 1, saya akan menjawab berdasarkan nomor 1, berdasarkan tabel di atas, apakah golongan mempengaruhi pembentukan ion? Jelaskan. Menurut saya, klasifikasi golongan itu terbentuk dari pembentukan ion setiap unsur. Yang nomor 2, berdasarkan tabel di atas, unsur jenis apakah yang membentuk muatan positif dan unsur jenis apakah yang membentuk muatan negatif. Unsur yang membentuk muatan negatif adalah yang menerima elektron, dan unsur yang bermuatan positif adalah yang melepaskan elektron. Oke, bagus ya. Yang nomor Untuk kesimpulan kegiatan 1, jelaskan bagaimana muatan positif dan negatif terbentuk. Terbentuk ketika suatu unsur harus mencapai kestabilan dengan melepas atau menerima elektron dari atom lain. Oke, good. Berarti kesimpulan dari kelompok 2 ini hampir sama ya dengan kesimpulan dari kelompok 1 yang sudah didiskusikan ya, Faza ya? Ya.
Oke, sepakat berarti ya. Oke, dari kelompok 2 ini kira-kira ada pertanyaan nggak dari hasil diskusi yang sudah dilakukan kelompok 2 nih, yang dipresentasikan oleh Mbak Faza? Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak. Belum ada, Bu. Belum ya, kita lanjut lagi ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 saya akan tunjuk nih, Mas Farel ya, biar selang-seling laki-laki perempuan. Mas Farel mewakili presentasi kelompok 3, siap Farel? Iya, Bu. Oke, nice, silahkan Farel. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mewakili kelompok 3 untuk membacakan presentasi hasil dari diskusi kami. Dari kegiatan 1, berdasarkan tabel di atas, apakah golongan mempengaruhi pembentukan ion? Jawabannya, menurut kelompok kami yaitu mempengaruhi. Karena bisa dilihat apabila golongan 1A, 2A, 3A akan membentuk ion positif, sedangkan golongan 5A, 6A, dan 7A membentuk ion negatif. Untuk kesimpulannya yaitu ikatan ion akan terjadi ketika ada serah terima elektron antara atom yang satu kepada atom yang lain, sehingga membentuk ion positif dan ion negatif, yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Terbentuk ketika unsur logam berikatan dengan unsur non-logam. Iya, terbentuk ketika unsur logam berikatan dengan unsur non-logam. Gus ya, presentasi dari kelompoknya Farel, kelompok 3, good. Berarti sama ya, kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3, ini sudah bisa merujuk ke satu kesimpulan yang sama ya. Kita coba lihat dari diskusi atau hasil kesimpulan dari kelompok 4. Ya, saya akan tunjuk kelompok 4 Mbak Suci. Mbak Suci siap ya, Mbak Suci ya? Iya, Bu, siap. Oke, Suci silahkan mempresentasikan mewakili kelompok 4. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah bisa terlihat. Sebelumnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kegiatan 1 yaitu jika suatu unsur melepaskan elektron atau logam untuk mencapai kestabilan, maka akan membentuk ion positif. Sedangkan jika suatu unsur menerima elektron atau non-logam untuk mencapai kestabilan, maka akan membentuk ion negatif. Lanjutkan kegiatan 2. Kesimpulan dari kegiatan kedua yaitu ikatan ion akan terjadi ketika ada serah terima elektron antara atom yang satu kepada atom yang lain, sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Suci ya. Terbentuk ketika unsur logam berikatan dengan unsur non-logam. Ya, bagus. Kesimpulan dari kelompok 4. Berarti masing-masing kelompok ini sudah bisa menyimpulkan dengan baik ya. Di sini apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Fabian, silahkan. Boleh. Untuk melepas ion positif dan menerima ion negatif, apakah bisa diketahui dari unsurnya? Ya, silahkan kelompok 4, siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab dari Fabian, Bu. Oke, boleh Mbak Suci. Ya, silahkan. Menurut saya bisa. Yang melepas merupakan unsur logam, sedangkan yang menerima dari unsur non-logam. Iya, oke, bagus sekali Mbak Suci ya. Begitu ya Mas Fabian, sudah tercerahkan ya sama Mbak Suci ya? Ya, Bu. Terima kasih. Oke, ya alhamdulillah. Ini Bu Desi akan menegaskan kembali untuk kesimpulan dari diskusi yang sudah kalian lakukan sebenarnya itu apa sih ya. Untuk kesimpulan kegiatan 1 ya, jadi jika suatu unsur itu melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan, maka dia akan membentuk ion positif. Sedangkan suatu unsur yang menerima elektron, maka untuk mencapai kestabilan, dia akan berubah menjadi ion negatif ya. Sedangkan untuk kegiatan 2 sebenarnya ikatan ion itu terjadi ketika ada serah terima. Ini poin pentingnya ya. Jadi ada proses serah terima elektron antara atom yang satu kepada atom yang lain. Sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi elektron gas mulia.
Kalau sudah, tadi sudah kita simpulkan bersama-sama ya nak ya, yang namanya ikatan ion itu sebenarnya contoh senyawanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kalian pernah gosok gigi, pastinya pernah ya, gosok gigi ya. Kalian pakai pasta gigi itu di dalamnya ada NaF, natrium fluorida. NaF ini fungsinya untuk apa dalam pasta gigi? NaF ini fungsinya untuk memutihkan dan menguatkan gigi. Kalian tahu yang namanya NaF itu adalah contoh dari senyawa yang berikatan ion dalam kehidupan kita ya. Ada banyak sekali. Tadi juga sudah ada NaCl ya, garam dapur. Oke, kalau sudah nanti kalian jangan lupa kerjakan penilaian yang ada di LMS untuk formative assessment-nya. Kemudian ada penilaian sikap juga. Nanti kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan atau menuliskan penilaian sikap ya. Ini sikap per individu, jadi kalian nanti menilai diri sendiri ya. Kemudian ada juga refleksi dari kegiatan hari ini. Nah, untuk refleksi hari ini, pembelajaran kita hari ini ya, tuliskan 3 kata yang Bu Desti inginkan ya, untuk mengungkapkan perasaan kalian. Alhamdulillah sudah paham ya, sudah senang, kemudian menarik, asik, menyenangkan, cepat paham ya, tapi di sini masih ada kata-kata ngantuk ya. Oke, nanti itu akan jadi PR buat saya ya, bagaimana bikin kalian jadi nggak ngantuk ya. Oke, mungkin bisa dikasih dengan game atau yang lain ya, biar kalian bisa tetap fokus dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Nak, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas mengenai ikatan kovalen ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Bu Desi akan tutup dengan quotes ya. Quotes-nya ini berasal dari atau yang membuat adalah B.J. Habibie. Tahu ya B.J. Habibie ya? Tahu, Bu. Ya, intinya kalian harus tetap Mantan semangat Presiden ya. Quotes-nya begini Nak. Kegagalan itu hanya terjadi jika kamu menyerah ya. Jadi yang namanya kegagalan itu hanya terjadi jika kamu menyerah. Paham Nak? Oke, jadi tetap semangat ya. Kalian tidak akan gagal kalau kalian tidak menyerah. Ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dari Bu Desi cukup sekian. Kita tutup bersama pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa bahagia ya Nak ya. Iya. Oke, terima kasih.